Anak itu menghabiskan semua tabungannya untuk membeli 10 kotak rumput laut. Namun setelah digoreng dalam minyak, ia mencicipi rasanya pahit dan getir. Ia harap bisa dapat banyak uang dengan menjual rumput laut. Tapi ia gagal membuat rasa yang diinginkan. Jadi ia menjual komputernya dan membeli 100 box lagi. Minyak panas memberi luka bakar di lengannya. Tapi rasanya tetap pahit. Tak lama persediaan rumput lautnya habis. Saat hampir menyerah dan niat pergi, ia melihat ada sekantong rumput laut yang terlupakan. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Setelah digoreng, ia menyadari rumput laut itu terasa beda. Ia langsung mencicipinya. Teksturnya renyah dan rasanya perfect membuatnya puas. Saat itu ia akhirnya mengerti. Kantong rumput laut itu terjatuh saat ia berjalan pulang di tengah hujan. Rumput laut itu telah basah semalaman, kehilangan rasa asin dan menjadi lembut. Itulah rahasia rasa rumput laut yang enak. Ia segera mengemas dan menjualnya. Rumput laut buatannya langsung laris. Tapi saat menghitung keuntungannya, ia merasa kecewa. Dengan margin yang ada, ia hanya bisa menghasilkan 1 juta setahun. Sementara ayahnya bangkrut dan punya utang sebesar 40 juta. Ia harus menemukan cara yang lebih menguntungkan. Suatu hari pria itu menyadari ada 3 minimarket di dekat rumahnya. Jika ia bisa menjual rumput lautnya di sana, ia bisa menghasilkan uang banyak. Esok harinya ia pergi ke kantor pusat minimarket besar untuk bertemu manajer pemasaran. Namun manajer menolak untuk mencicipi sampelnya. Ia berkata kemasannya kebesaran dan harganya ketinggian, hingga tidak memenuhi standar. Pria itu tak berkata apapun dan pergi. Lalu ia menyewa perusahaan desain untuk mengubah kemasannya. Lalu ia kembali ke kantor dengan versi baru. Namun resepsionis bilang manajer sedang rapat. Anak itu menunggu seharian penuh. Ia sadar kalau manajer itu sengaja menghindarinya. Ia pun kesal lalu pergi dan melemparkan rumput lautnya kepada petugas lift. Seorang pembeli yang naik lift melihat kemasan itu dan ngambil beberapa bungkus karena penasaran. Dalam perjalanan ke kantornya, ia membuka satu dan memakannya. Rasanya begitu enak sampai ia menjilat jarinya. Ia pun membagikan kepada rekannya dan sang manajer. Begitulah pria itu akhirnya dipanggil kembali ke perusahaan. Sang manajer menempatkan rumput laut itu di 72.000 minimarket seluruh negeri. Namun ada satu syarat, pabriknya harus memenuhi standar kebersihan. Pria itu bingung karena tidak memiliki pabrik. Jadi ia menjual mobilnya, menyewa pabrik di pinggiran kota dan segera merenovnya. Ia juga mempekerjakan beberapa orang. Namun saat inspeksi dilakukan, manajer melihat lampu bengkel belum terpasang, saluran air terbuka, dan pekerja tidak memakai sarung tangan. Ia memberi waktu 3 hari pada pria itu untuk memperbaiki semuanya. Pria itu nerima semua saran dan bekerja keras memperbaiki kekurangannya. Akhirnya laporan inspeksi pun datang. Ia berdiri di bawah sinar dengan penuh harapan. Saat membaca hasilnya, tertulis lulus. 2 minggu kemudian, ia bertanda tangan kontrak dengan perusahaan snack besar. 2 tahun kemudian, ia berhasil melunasi utang ayahnya. Bertahun-tahun kemudian, bisnis rumput lautnya terjual 15 miliar. Ia bahkan punya ladang rumput laut sendiri.